Terus tiba-tiba Andika bawa orang ke base camp, Hmm. terus ngajak gabung ke Maula. Itu basis apa? Mantan basisnya ex Jivilia, si Idam. Idam. Akhirnya rekaman di apa? Studionya Reza Noah. Andika balik ke Dodi. Buat project lagi mereka berdua. Kangen lagi. Si Beda. Kijun itu anak dari pelawak ternama tuh, almarhum Jojon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ari di channel yang sama, Valkana Channel, di acara Ngontai. Ngobrol santai. Sampai akhirnya suatu saat lo ngoling gua, lo ngajak lagi nih ke Lampung. Karena ada janji sama Andika Oh, yang akhirnya terbentuklah Maula kalau nggak salah. pas bentuk Maula tuh gini ceritanya. Gue juga kaget. Waktu itu kalau nggak salah zamannya BBM deh. Udah zamannya BBM waktu itu. Andika itu dapat pin gue dari mana gitu gue nggak tahu. Terus tiba-tiba dia ngechat. Gue baru keluar nih gitu dari lapas. Iya. Gue mau bikin project baru gini. Serius nih katanya. Sekali ini mah serius kata dia. Ayo gitu. Mau nggak? Nah, gue bingung tuh mikirin. Maksudnya gue takut gagal di tengah jalan lagi kan gitu. Kayak yang udah-udah. Kayak yang udah Udah kayak kita jalanin juga, ya kan. coba lagi nggak ya, akhirnya sharing ke teman-teman yang seperjuangan juga, sama keluarga juga. Ya udahlah, jalanin deh, coba deh, berangkat lah akhirnya. Tapi pada saat itu Andika udah keluar dari Kangen ya. Udah keluar, keluar ya? udah keluar. Makanya dia berani buat apa bikin Maula tuh karena Iya. dia udah keluar dari Kangen, nggak ada ikatan lagi gitu. Berangkat tuh akhirnya Nah, berangkat bentuk Maula dan Andika yang nyari produser di sana. Dan dapat produser yang oke. Ya udah, kita akhirnya punya base camp di sana tuh. Punya base camp di sana, kita berapa kali manggung di Lampung gitu. Di Pesawaran Fair atau di mana gitu. Berapa kali manggung. Rame banget karena Andika juga dikangenin kan dulu. Iya, karena gue lihat dari Facebook lu lah, sosial media lu kan, Maula juga namanya kayaknya udah gede banget itu. Fansnya juga udah banyak banget. Banyak. Kan Banyak ada waktu itu. Andika juga kan. Karena ada Andika. Baru gua, Andika, Dede, Itong. Masih berempat. itu, masih berempat Awalnya itu. berempat. Terus tiba-tiba Andika bawa orang ke base camp, terus ngajak gabung ke Maula. Itu basis apa? Mantan basisnya ex Jivilia, si Idam. Idam. Akhirnya dia masuk ke Maula. Jadi formasinya berlima waktu itu. Berlima. Nah, kita ganti produser. Gue balik ke Jakarta, terus tiba-tiba ganti produser. Dapat produser di Bandung. Andika dapat produser ke Bandung, dia ngabarin ke Bandung ya. Kita base camp di Bandung. Ya udah, base camp akhirnya pindah ke Bandung. Jalan nih lu ke Bandung sendiri. Jalan sendiri gua. Jalan sendiri ke Bandung. Dapat berapa lama gitu di Bandung tuh, terus rekaman. Ya itu sampai gua ngerasain akhirnya rekaman di studionya Reza Noah. Oh, drummernya mantan. Mantan drummer. mantan drummer Noah. Tapi waktu itu masih Peter Pan ya kalau nggak salah. Masih Peter Pan. Masih Peter Pan. Iya, Noah kan baru-baru Noah baru-baru ini aja. keluar itu kan kasus. Waktu itu masih Peter Pan. Berapa kali tuh. Di Bandung ngerjain sampai berapa lagu, mini album ya kalau nggak salah, mini album. Selesai lagi di pertengah perjalanan Andika balik ke Dodi. Buat project lagi mereka berdua. Kangen lagi. Oh, project Kangen lagi. Balik lagi ke Kangen atau
Kangen lagi. berdua Berdua. berdua itu. Oh iya, tau gua. LC Juleha itu dia. LC Juleha. Tapi nggak ada masalah apa-apa sama anak-anak, nggak ada masalah apa-apa. Mungkin karena Andika juga memang harus gerak kan. Iya. Karena ketika waktu di Bandung tuh udah mulai apa ya namanya, udah mulai nggak stabil lah, udah mulai goyang gitu di Bandung tuh. Akhirnya Andika balik ke Dodi, bikin kangen lagi. Ya udah mereka jalan akhirnya. Nah, tinggal gua, Idam, Itong sama Dede. Berempat nih. Balik berempat tapi tanpa Andika. Andika. Idam masih tetap di situ. Nah, di Bandung tuh sempat si produser sempat nawarin apa mau apa? Nyariin vokalis, gantiin vokalis. Nyariin vokalis dulu sempet tuh yang masuk daftar itu direkomendasiin si ini vokalisnya Anima kalau nggak salah, tapi gue lupa siapa namanya. Anima itu yang bintang itu ya, lagunya bintang itu. Kalau nggak salah dia sempat rencananya mau begitu, tapi nggak jadi karena kita akhirnya memutuskan berempat ini keluar dari label itu. Label sendiri ya, label sendiri itu ya. Keluar dari label itu, terus Itong memutuskan untuk balik ke Lampung. Nah, tinggal bertiga nih. Tapi akhirnya ya namanya emang kampungnya kita di Cibubur. Akhirnya baliknya ke Cibubur. Kita ke Cibubur. Dan tiga orang itu masih mau berjuang ya. Masih semangat lah. Semangat. Gua, Dede, Idam itu akhirnya memutuskan buat bikin demo baru di Cibubur ya. Bikin demo baru. Kita ada beberapa lagu Dede yang di Maula, lagu gue yang di Maula dikumpulin tuh. Diambil. Diambil. Terus ditawarin lah ke manajemen yang di Cibubur. Oh iya. Salah satu manajemen di Cibubur. Pertama tuh ya oke aja, tapi nggak ada respon yang apa ya, yang mengiyakan gitu. Nggak ada. Cuman oh ya denger dulu. Paling bilang bagus ini tapi respon selanjutnya belum ada lah gitu ya. Belum ada. Terus aduh gimana ya. Nah, kebetulan waktu itu gue putus tuh. Tapi kan di situ ada seorang Idam itu. Dulu kan boleh disebut ex Jivilia kan. Jivilia kan dulu namanya juga udah gede banget kan. Nggak tembus juga itu ke manajemen itu. Dia bantu bantu sounding gitu. Tapi kan balik lagi ke materinya. Ke materi lagunya. Balik ke materi lagunya. Mungkin karena lagu Maula juga udah banyak didengar orang. Jadi ketika nanti rilis lagi, kitanya juga mungkin nggak dapat apa-apa gitu. Karena mereka udah mungkin karakter ini Andika banget nih, kayak zamannya Andika keluar kan. Masih sama banget sih sama Kangen Band gitu kan, banyak banget tuh bilang. Lagunya Dodi yang ini enakan dibawain sama Andika nih kan, banyak komen seperti itu kan semenjak Andika keluar. Habis itu akhirnya kita memutusin bikin demo lagu-lagu baru berarti ya. Lagu-lagu baru ada lagunya Dede yang judulnya Cinta Putih. Dia memang udah rekam duluan itu dulu. Nah, jadi gua sama Dede ini dulu gua ikut Andika, Dede ikut Dodi. Dede ini apa sih namanya? Ya orang yang selalu dekat sama Dodi lah. Tapi lu berarti udah kenal lama lu sama Dede ya? Kenal lama sama Dede. Jadi waktu gua ke tempat Andika pun di Lampung, ketemu sama Dede kenal. Gitu. Nggak tahu. Nah, habis itu karena ada lagu Dede yang Cinta Putih yang vokalnya dia udah gaet vokal dia. Di demoin itu terus akhirnya kita mutusin buat dia aja jadi vokalisnya gitu. Si Dede jadi vokalisnya. Nah, habis itu karena nggak ada respon, akhirnya ya gue juga nggak kepikiran untuk bikin lagu sebenarnya. Cuman pas waktu selang berapa lama kita nggak dapet kabar, terus akhirnya misah masing-masing dulu. Gue putus sama cewek gue tuh.
Gue punya pacar putus. Oh. Karena gue waktu itu serius banget. Gue juga nggak tahu ya sampai sekarang kenapa lagu yang memang dibikin benar-benar sesuai apa realitinya gitu. Itu nyampe ke orang gitu. Gue pendengar tuh nyampe gitu. Nah, ini juga salah satu yang jadi bahan pertimbangan gue dalam bikin lagu. Pas putus, gue bikin lagu mati-matian. Lagu mati-matian. Lagu mati-matian itu. Nah, bikin lagu mati-matian tuh awalnya gue udah punya song sama ref. Iya. Song sama ref. Nah, tapi song itu belum ada liriknya. Tapi udah baru ada notasinya. Gue ketemu Dede Ima Idam. Gue tunjukin. Ini gue ada materi baru. Gue nyanyiin lagu refnya itu. Mati-matian. Akhirnya Dede ngomong, coba dia manggil gue kan. Coba gue aja gue bikin ini, gue bikin songnya kata dia. Oh ya udah coba aja. Bikin. Nah, akhirnya jadi. Kita bikin demo nih. Tapi sendiri, nggak ada siapa-siapa. Maksudnya ya antara bertiga ini aja. Pas bikin demo juga sama temen namanya Idris. Dia ngoperatorin yang dia juga ngedirect bikin demonya. Jadi nih satu lagu. Udah jadi satu lagu. Kita demoin. Yang mati-matian itu ya? Mati-matian. Tuh jadi nih mati-matian. Memberanikan diri tuh modal satu lagu doang gitu. Satu lagu ini nih gimana caranya nih? Antara yakin dan gak yakin. Lemparlah ke manajemen itu, tempat kita ngasih demo yang lama itu. Ngasih ke manajemen. Tiba-tiba produser kita bilang, "Wah, cakep nih. Bagus nih materinya gitu. Tahan dulu ya, jangan dikemana-manain gitu." Oke. Waktu itu masih zamannya BBM, tiba-tiba status dia ganti. Status apa namanya? Produser gue itu ganti. Mati-matian. Akhirnya kita semua mati-matian juga. Status BBM ya dulu. Oh itu punya. Jadi seneng banget kan? Karena udah ada kata oke nih, bagus kata dia. Akhirnya dipanggil lah ke kantornya. Dipanggil ke kantor dari awal sampai akhirnya mati-matian itu akhirnya diterima. Mati-matian itu yang bikin tembus. Akhirnya dipanggil, terus kita meeting, ya akhirnya itu dulu yang dirilis. Mati-matian itu kan lagu kita sebelum itu ketika udah ada materinya kita bertiga nih bingung nama band dulu. Bingung nama bandnya apa gitu. Akhirnya nggak tahu ya. Berarti belum ada nama band itu? Belum ada. Setelah Maula tuh kita nggak mau pakai Maula lagi waktu itu. Karena itu udah haknya Andika kan. Andika yang ngasih nama itu ya? Andika yang ngasih nama. Akhirnya keceplosan produser gue ngomong, udah nama bandnya Gubernur aja gitu. Gubernur. Kita bingung kan. Gubernur sih. Awal-awal asing. Denger itu asing. Ya makin kesini kayaknya gagah gitu nama Gubernur. Tapi sampai sekarang nih banyak yang nyebut masih Aib Gubernur, Iya, nyebutnya Aib Gubernur. Yang tadi gua nah itu tuh Aib Gubernur. Aib Gubernur. Itu juga itu produser gue dulu yang ngasih. Itu meeting dulu belum ke label, masih manajemen yang ngurus produksi dan lain-lain. Akhirnya kita rekam ulang, re-recorder kan. Kita rekam lagi, manajemen akhirnya ngubungin orang Bandung untuk Gubernur berangkat ke sana rekaman. Oh gitu. Rekaman di Bandung berarti. Rekaman di Bandung waktu itu. Kita rekaman. Ya, tapi yang berangkat gue sama Dede waktu, karena Idam waktu itu kerja. Oh gitu. Idam kerja, gue sama Dede yang berangkat. Terus take bass gini. Take bass Idam nyusul. Oh take bass ya. Paling pertama paling untuk guide dulu. Udah itu gue berangkat sana sama Dede. Wah itu parah banget sih. Sama Dede tuh naik angkot, berapa kali naik angkot gitu. Terus hujan-hujanan. Turun angkot tuh hujan-hujanan, karena masuk ke dalam komplek tuh agak jauh kan. Ternyata kita janjian sama Kang Wildan. Di studionya Drama Remata. Drama Remata, studionya beliau. Berarti perjalanan lu
terlibat banyak artis juga nih ya. Iya, alhamdulillahnya begitu. Mungkin dari situ lu jadi banyak dikenal lah gitu kan. Iya, alhamdulillahnya karena si Kang Wildan tersendiri ini dia dulu punya band, cuman gue lupa apa namanya ya. Punya band, terus dia juga yang bantu-bantu kayak Sunu, Kang Ray, Medina, Ray Nine Ball. Oh, Nine Ball. Ray Nine Ball, mantan vokalis Nine Ball. Gitu. Nah, dia juga yang sering bantuin band-band Bandung untuk recording di situ ya. Penggarapan. Nah, dia juga kan sekarang produsernya Kang Ray. Oh, jadi produsernya Kang Ray. Sampai sekarang tuh dia. Penanggung jawab musik untuk Kang Ray Sareza itu ya Kang Wildan itu. Gitu. Sampai ya cerita kita sampai ke studionya drummernya Mata, kita numpang rekaman di sana. Jadi tuh selesai balik ke Jakarta, beres mixing mastering kita video klip. Nah, video klip pun itu manajemen yang biayain waktu itu. Nah, rilis kan lagu Mati-Matian. Setelah rilis lagu Mati-Matian, kita disuruh buat demo lagi sama pihak manajemen. Akhirnya gue buat demo lagi, ya Aku Berjanji, gitu. Terus Ku Pulangkan Cintamu. Itu masih di manajemen, belum ke label ya? Belum, masih di manajemen. Cerita kita udah ngumpulin berapa lagu, terus akhirnya manajer kita Roni sama manajemen bawa demo kita ke label Halo Entertainment. Oh, Halo Entertainment ya. Ke Halo Entertainment didengerin mungkin oke, akhirnya pihak Halo Entertainment ngunjungin kita ke rumah produser. Ngunjungin mau ketemu, mau ngobrol. Yaudah kita meetingin. Oke, untuk nentuin single pertama kita nanti apa. Sambil ngurusin kontrak. Gitu. Nah, udah fix lagunya, materinya, akhirnya dipilih Aku Berjanji. Single pertama nih, Aku Berjanji. Rekaman lah kita di Tanah Kusir, di studio Cabilen. Pernah gua ke situ. Nah, sempet kita misal lagi tapi tetap calling kan waktu itu. Waktu lu masih di Maula, lu di Bandung, kita tetap komunikasi tuh. Cuman emang gue nggak bisa kemana-mana saat itu karena gue udah kerja driver pribadi kan. Di nganter anak sekolah bos gue lah waktu itu. Karena kerja juga jadi driver pribadi. Tapi gue sempat komunikasi terus sama Aib sampai akhirnya keluar kerja gue. Pada saat itu kita ketemu lagi tuh. Tuh gue dari gubernur. Lu udah di gubernur pada saat itu. Jalan akhirnya banyak lagu nih, banyak artis yang minta lagu sama lu. Terus semenjak kenal sama Aib itu gue juga sempat sama Dodi juga main ke studio recording Dodi di Cibubur di country. Ya country. Terus garap Cibubur itu garap coverannya Alwi. Coverannya Alwi Asegaf. Tapi seru lu pada saat itu, yang paling seru tuh di situ. Dari mulai kita ketemu lagi di saat gubernur itu. Dari situ akhirnya ketemu tuh sama sahabat kita juga satu lagi yang di Bogor. Jalus. Oh iya, Jalus. Band Naga Suara. Itu kan sempat adisional juga kan. Tapi adisional. Sebelumnya emang kita kenal sama Mas Feby. Mas Febynya. Mas Feby. Manajernya Jalus. Aib diajak untuk jadi additional gitar. Additional player gitar. Untuk berapa titik gitu? Berapa titik sih? Lu banyak. Pertama itu kalau nggak salah Cilacap. Enggak lah. Cilacap tuh ke berapa sih? Pertama itu masih di daerah Bogor, Jasinga. Oh, Jasinga ya? Iya. Pertama tuh di situ. Manggung di situ. Ya. Aib bantuin Jalus, gue ikut tuh. Dari situ lu udah punya pendapatan tuh dari gubernur ya, RBT. Iya. Ya, alhamdulillah tuh ada royalti tuh. Akhirnya ngebawa gua untuk tinggal di apartemen. Di apartemen dulu. Naik pangkat lah. Dulu Aib punya apartemen, gua diajak ke situ. Apartemennya itu masih di daerah
Dekat-dekat Bekasi lah, Cakung, Pulau Gebang. Pulau Gebang. Apa sih namanya itu? Pokoknya pinggir tol. Sentra Timur. Sentra Timur ya? Iya, Sentra Timur. Iya, Sentra Timur pokoknya. Sengaja sih Aep milih di situ, emang sengaja dia. Karena aksesnya untuk ke Cibubur tuh tinggal masuk tol situ aja. Bintaro juga tinggal lurus kan. Bintaro tinggal masuk sekali tol Jor itu aja keluar Pondok Aren. Emang sengaja nyarinya di situ. Terus dari rumah gue juga nggak terlalu jauh, dekat. Sempat di situ proses pembuatan lagu, bikin akhirnya gue dikenal sama Kijon. Ya. Mampir kan Kijon ke apartemen? Iya, dulu kan karena minta lagu kan sama lu. Lagu udah kita buat, lu buatin lagu. Kita unjukin waktu itu, kita ke rumahnya dulu untuk nunjukin materinya ini, terus dia cocok. Dia take vokal untuk get vokal di apartemen. Ini banyak yang belum tahu Kijon. Iya, Kijon itu siapa? Coba. Kijon itu dulu pernah satu manajemen juga. Dia anak dari pelawak ternama tuh, almarhum Jojon. Anak dari almarhum Jojon. Cuman Kiki namanya. Cuman dia beda genre mungkin sama almarhum bapaknya. Iya, kalau bapaknya ke pelawak, dia ke musik. Beda jalur lah. Beda jalur. Di apartemen tuh udah naik pangkat lah apartemen. Cuman di satu sisi kita terlalu banyak ninggalin apartemen itu. Sayang. Gue pikir-pikir. Karena lebih banyak di luar dulu. Banyak di luar karena sayang banget tuh, cek buang gede gitu maksud gue. Sebenarnya dulu tinggal di apartemen tuh bukan buat gaya-gayaan sih tadinya. Iya. Karena kita nyari di mana ada tempat yang bisa dikontrakin, ditempatin, tapi kedap suara. Karena kita untuk buat lagu. Nah, ya gue pikir kayaknya apartemen kedap karena ada beberapa teman juga yang buka recording di apartemen gitu, di apartemennya sendiri. Jadi kayaknya coba deh di apartemen deh, kayaknya kedap gitu. Katanya pas tutup pintu kan udah nggak kedengeran tuh dalamnya. Udah enak lah. Cuman ke sini gue pikir sayang banget nih. Jarang ditempatin pada saat itu. Lu banyak habisin waktu di luar ketemu sama orang-orang, minta lagu, terus meeting segala macamnya. Akhirnya akses lu banyak di Bintaro. Iya. Pada saat itu akses lu banyak banget di Bintaro. Akhirnya gue putusin, yaudahlah, cari aja tempat di Bintaro.